Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Da'ai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Menjaga dan menjalankan fitrah ilahi dengan sederhana. Menuju fitrah ilahi adalah cita-cita luhur manusia di bumi. Menjaga nilai-nilai yang sudah dijalani dan didapatkan selama bulan puasa dalam kehidupan sehari-hari menjadi sarana menuju fitrah ilahi tersebut. Semoga segala nilai dan amalan yang kita jalankan di masa puasa dapat dengan tekun dan tekad yang kuat kita jaga hingga di bulan-bulan ke depan, sampai di bulan Ramadan berikutnya. Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri adalah bagian dari anugerah luar biasa yang Tuhan berikan pada umat manusia, khususnya umat Islam. Ramadan dan Idul Fitri menjadi tanda kasih Tuhan, yang juga menyiratkan pesan agar manusia menjadi makhluk yang penuh cinta kasih universal pada semua makhluk. Kini latihan-latihan bulan puasa menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan nilai-nilai yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari pasca bulan puasa. Inilah saatnya kita semua memasuki ujian dan hari-hari penuh tantangan, setelah terlebih dahulu dipersiapkan selama bulan puasa. Idul Fitri juga menyimpan makna kasih sayang yang besar. Beramal harta adalah salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menyucikan harta, yaitu dengan melakukan zakat. Menunaikan pembayaran zakat berarti pula bersikap adil, karena memenuhi salah satu hak-hak orang miskin. Selain zakat, melalui cara berdana dengan infak dan sedekah, umat Islam dapat terus mengembangkan cinta kasih dalam dirinya. Memberikan zakat dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Memberikan infak dan sedekah dapat dilakukan setiap saat dengan sukarela, baik secara pribadi maupun melalui pengelolaan komunal. Di wilayah Kampung Jembatan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, lebih dari 125 kepala keluarga harus mengungsi karena kebakaran yang terjadi pada Senin pertama bulan Agustus ini. Mereka tinggal dalam tenda-tenda tak jauh dari SDN Cipinang Besar Selatan 01 pagi. Banyak dari antara mereka tidak sempat menyelamatkan harta benda saat terjadi kebakaran. Cinta kasih dan kepedulian mungkin tidak menuntaskan masalah mereka secara keseluruhan, tetapi cukup membantu meringankan rasa duka dan kepedihan yang mereka alami. Rasa kepedulian dan cinta kasih juga dapat disalurkan secara teratur kepada para anak asuh dan para pasien serta keluarga mereka. Di bulan ini, Idul Fitri memberikan berkah juga bagi setiap relawan yang melayani karena berkesempatan memberi perhatian khusus kepada anak asuh dan para pasien. Sementara semua anak asuh dan pasien juga menerima berkah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, di mana mereka berkumpul, saling menyemangati, dan membagikan pengalaman. Yono adalah salah seorang anak asuh yang bersyukur atas segala keberkahan yang dia terima. Ibunya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya seorang buruh tidak tetap. Setelah 3 tahun ia menjadi anak asuh. Rasa syukur itu ia tunjukkan dalam tanggung jawabnya menjadi anak berprestasi dengan nilai rapot yang membanggakan. Saya setiap hari selalu melihat wajah orang tua saya yang setiap hari bekerja keras dari pagi sampai sore
dia banting tulang, panasan. Sementara saya di rumah hanya belajar. Saya selalu memotivasi diri saya harus bisa lebih dari orang tua saya harus bisa berprestasi, saya harus bisa lebih dari orang tua saya. Rizky Ramadan adalah pasien berusia 2 tahun. Ia mengalami kelainan saluran pernafasan sehingga sulit sekali bernafas. Ia hanya dapat bernafas dengan bantuan alat yang dipasang pada saluran lehernya. Ia juga mengalami kelainan pada saluran pencernaan. Walau telah berusia 2 tahun, Rizky hanya dapat meminum susu sebagai makanan utama sehari-hari. Susu itu dikonsumsinya dengan cara langsung dituang ke lambung melalui alat bantu yang dipasang di perutnya. Rizky merayakan ulang tahun tepat pada saat semua pasien dan anak asuh berkumpul di bulan ini. Hal ini merupakan penghiburan karena ia hidup berdua dengan ibunya. Sang ayah telah pergi meninggalkannya saat Rizky baru berusia 2 bulan di dalam kandungan. Perhatian dari semua insan menjadi penyemangat bagi Rizky dan ibunya menjelang Idul Fitri. Menurut fitrahnya, manusia adalah insan pengabdi Sang Maha Kuasa. Menjalankan puasa adalah salah satu upaya untuk mengekang kehendak diri sendiri, agar kita lebih peka kepada kehendak Tuhan. Cinta kasih dapat diwujudkan dengan perhatian kepada sesama secara nyata, menjalin jodoh baik atau membangun tali silaturahmi dengan semua orang adalah salah satu cara menciptakan keberkahan. Sehingga nilai-nilai religius makna puasa tetap terjaga. Lagi pula, dengan cara itu, kerukunan dan kehidupan yang damai juga akan tercipta. Sri Martinah dan Mawarni adalah dua sosok yang bertekad untuk terus menjaga fitrah ilahi dalam hidup sehari-hari dengan menjalankan kewajiban-kewajiban sederhana tetapi penuh dengan cinta kasih. Prinsipnya di perawat kan memang sudah punya tanggung jawab sebagai perawat seperti apa. Dia harus punya tanggung jawab merawat pasien, itu sudah sehari-harinya lah. Jadi kayaknya nggak ada dibeda-bedakan antara hari raya dan bukan. Namanya ngerawat pasien ya ngerawat pasien. Supaya bisa menghargai sebagai pekerjaan seorang perawat itu tidak bisa dihargai hanya sebatas materi saja, tetapi keteguhannya dan pengorbanannya lah yang kita harus hargai sebagai seorang perawat. Sepenuh hati, ikhlas, dan kita kan memperhatikan dalam perawatan pasien, merawat pasien kita ada tujuannya kan untuk supaya pasien yang sakit menjadi sembuh. Jadi ya sesuai dengan ilmu keperawatan kita merawat sesuai ilmunya. Selain itu dibarengi dengan ketulusan hati, ikhlas. Itu jadi kita dapat memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Sri Martinah telah 3 tahun bekerja di Rumah Sakit Khusus Bedah Cinta Kasih Seci, Cengkareng, Jakarta Barat. Ia menyelesaikan pendidikan keperawatannya di Sekolah Tinggi Kesehatan Elizabeth, Semarang, Jawa Tengah. Lulus dari sekolah itu, ia segera bekerja di RSKB Cinta Kasih Seci, Cengkareng. Anak bungsu dari 2 bersaudara ini memberanikan diri merantau sendiri ke Jakarta.
Doa kedua orang tuanya, Rakiman dan Sugiem, menjadi bekal utama baginya bekerja di kota besar ini. Pada masa puasa dan lebaran kali ini, Sri Martinah tidak dapat mudik atau pulang kampung untuk merayakan Hari Raya Lebaran bersama seluruh keluarganya. Ia mendapat tugas giliran jaga dan piket selama masa lebaran. Keinginannya untuk bersilaturahmi bersama keluarga di kampung halaman di Jawa Tengah, ia kalahkan dengan pengorbanannya merawat para pasien. Dan hal ini ia lakukan dengan sukacita. Makna Lebaran, makna Idul Fitri, yang pasti acara apa sih, hari setahun sekali. Terus itu acaranya apa ya, istilahnya acara buat orang yang muslim, itu buat bermaaf-maafan kayak gitu. Terus acara adanya sholat Idul Fitri itu cuma adanya mungkin di acara apa sih, di momen Idul Fitri kayak gitu. Terus acara buat maaf-maafan segala macam. Terus yang pasti masakan tertentu yang bikin ngangenin. Kalau orang Jawa itu buat acara sungkem, itu sungkem yang langsung minta maaf sama kedua orang tua, atau sholat bareng, kumpul-kumpul bareng kayak gitu. Meskipun sedih juga tetap ini aja sih, senang aja, soalnya di sini juga masih banyak teman-teman yang apa sih, masih bisa berbagi di pekerjaan meskipun nggak bisa kumpul sama keluarga kayak gitu. Sri Martinah adalah salah satu dari sejumlah tim medis yang demi profesinya mengutamakan para pasien dan rela untuk tidak berkumpul di hari raya bersama keluarga di luar kota. Banyak profesi lain yang juga sejak masa puasa tidak mengalami dispensasi khusus tentang waktu kerja dan hari libur. Para medis adalah salah satu bidang profesi itu. Dalam usianya yang ke-24 dan dalam tahun kerjanya yang ketiga, Sri Martinah belajar bagaimana sebuah profesi dapat menjadi jalan keberkahan bagi diri dan sesama. Ia belajar bagaimana mengutamakan kepentingan umum yang adalah di atas kepentingan pribadi. Ia juga belajar bahwa dengan hidup taat dan tertib, semua orang akan dapat merasakan keadilan dan kedamaian. Walau hal yang dilakukan mungkin terlihat sangat sederhana, tetapi disitulah Sri memiliki kesempatan menjalankan fitrahnya dengan cinta kasih yang besar. Disitulah kita belajar juga ya, kita bersyukur aja ya. Apa yang kita dapat kita udah bersyukur banget ya. Soalnya kita kalau survei kasus itu memang yang kita bantu itu bukan orang mampu, betul-betul orang yang tidak mampu, yang sangat memprihatinkan. Nah situlah kita belajar ya, belajar pada diri kita sendiri gitu. Sejak Oktober 2004, Mawarni telah mengenal Seci. Wanita kelahiran Padang, Sumatera Barat, 55 tahun ini, sejak itu terpikat pada segala aktivitas dan misi Seci. Apa kabar?
tambah ini sekarang ya. Ke rumah sakit. Ya, di kegiatan sosial kita tuh kan nggak dibayar. Cuma suatu kepuasan kita itu kita bisa membantu orang ya. Dengan kadang-kadang memang di sosial itu kita bukan hanya beramal uang aja kan, tenaga pikiran pun kita itu udah amal ya. Yang kita sumbangkan itu kayaknya kita lebih puas. Ditolong sama ibu ini. Senang nggak Bu? Hah? Senang nggak? Senang banget. Kenapa senangnya? Senangnya nggak Jadi selalu ingatin dia di situ, saya senang dan bersyukur juga ketemu Seci gitu ya. Emang banyak banget ilmu saya dapat di Seci. Saya kebetulan kan Muslim ya, tapi lebih banyak ilmu yang benar-benar untuk menyentuh hati untuk kita belajar tuh di situ. Tata krama tentang kita dengan tetangga ya, apapun yang kita lakuin yang bermanfaat, mulai dari air ya, istilahnya gitu, menghormati orang ya. Memang kita harus rendah hati, disitulah kita ketemu ya. Kita memang sifatnya lebih baik memberi daripada menerima, itu dapatnya di sana. Tinggal di lingkungan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejak tahun 1984, Mawarni melayani di masyarakat dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Namun setelah bergabung menjadi relawan Seci, ia merasakan makna yang lebih dalam pada setiap tindakan kegiatan sosial, baik bersama relawan Seci maupun relawan lain dalam masyarakat. Awal mula perkenalannya dengan Yayasan Buddha Seci saat ia masih bekerja di Departemen Sosial Wilayah Jakarta Timur. Saat itu ia harus mengantar seorang pasien ke Yayasan Seci untuk mengajukan permohonan bantuan operasi. Apa yang diterimanya dan dipelajari di Yayasan Seci sering ia praktekkan di lingkungan tempat tinggalnya, baik itu di bidang kesehatan, misi kemanusiaan, ataupun lingkungan hidup. Kenapa kita perlu mengadakan? Suatu kepuasan aja gitu, ibadah gitu. Yang pertama kan kita ibadah ya, niatnya memang ibadah ya. Kita tidak mengharapkan sesuatu gitu ya. Memang niatnya satu-satu adalah ibadah gitu. Nggak lain dari itu. Saat ini Mawarni bertugas piket setiap Selasa dan Jumat mulai pukul 10 pagi hingga 3 sore di kantor penghubung Yayasan Buddha Seci di daerah Cililitan, Jakarta Timur. Ia menerima berbagai laporan kasus mengenai hal pendidikan ataupun kesehatan. Iya Bu, bisa dibantu. Iya Bu, ini untuk permohonan pengobatan boleh. Itu Ibu siapkan SKTF. Jadi udah saya ikut Seci, bapaknya saya ajak. Pertama memang sedikit agak ada tantang dari anak saya ya. Anak saya perempuan, udah jangan lama, dia bilang kayak gitu. Ntar mama katanya terpengaruh, enggak lah. Dia itu enggak pernah membedakan, bilang kayak itu agama, suku, dan segala macam tuh enggak ada. Ibu keluarga Nurlela gimana ya pasien yang Nurlela itu? Nanti kita hubungi dulu keluarganya. Cuman yang kita temuin di Seci itu memang kejujuran. Kejujurannya apa? Seseorang menyumbang Rp1.000 pun kita mendapatkan kwitansi. Di situ letak kejujuran itu, kebenaran itu ada di situ. Kita diajarin dengan kejujuran, dengan keikhlasan, kejujuran. Kita nemunya di sana. Tapi mau bang terus. Saya kemarin sama. Ya, soalnya perubahannya banyak dia selama ikut Suci. Ya, saya tambah sabar. Ya, selama itu baik mah support aja. Sampai dia tua aja, sampai dia kuat aja, biarin aja. Pokoknya sesuai kemampuan dia lah, dia membantu gitu. Kita nggak bisa membantu pakai uang, pakai tenaga. Ya,
makan deh, pokoknya makan sekarang. Didukung oleh suami dan anak-anaknya, Mawarni juga berusaha menerapkan apa yang dipelajarinya di Seci pada lingkungan rumah dan keluarganya. Anak pertama hingga ketiga sudah berkeluarga dan tinggal terpisah. Anak keempat dan kelimanya yang masih tinggal satu rumah menjadi saksi bagaimana Mawarni menerapkan pengetahuannya. Kalau tanggapan saya selagi itu benar-benar buat tujuannya sosial, terus mendukung sih buat orang tua gitu. Kalau aku lihat kemarin itu mengumpulkan yang daur ulang ya, yang daur ulang kayak apa? Bahan-bahan plastik yang bisa didaur ulang lagi itu dikumpulkan terus di kertas-kertas gitu. Ustadz masih punya kesempatan buat ngasih pencerahan ke Chelsea dan Barong supaya dia terus terang sama si Juki. Jadi yang namanya keluarga itu memang nomor satu dalam keluarga gitu. Kita utamakan keluarga, tapi kita harus bisa bagi waktu. Untuk Seci juga kita harus bisa bagi waktu. Di Seci juga kita nggak terlalu terikat kok. Kalau memang ada urusan keluarga yang nggak bisa kita tinggal, nggak bisa kita tunda, itu kita ada kegiatan apapun di Seci kita bisa tinggalkan kegiatan Seci. Kita utamakan nomor satu itu keluarga. Melakukan setiap tindakan yang paling sederhana, mulai dari lingkungan yang terkecil, asalkan dilakukan dengan kesadaran dan cinta kasih yang besar, adalah upaya menciptakan keberkahan yang sangat berarti bagi kehidupan saat ini. Tujuan puasa adalah menjadikan manusia bertakwa, terus-menerus membina diri sendiri, adalah upaya seumur hidup yang perlu ditekuni dengan tekad yang kuat. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Dai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sekaligus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.